slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia akhirnya berada di titik persimpangan yang paling menentukan dalam sejarah modern. Tepat pagi ini, publik dikejutkan oleh satu sikap tegas dari orang nomor satu di negeri ini. Presiden akhirnya turun tangan, sebuah langkah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh jutaan pecinta sepak bola tanah air. Bukan tanpa alasan, rentetan kegagalan yang terus berulang, keputusan federasi yang kontroversial, serta konflik internal yang tak kunjung usai, membuat sepak bola nasional seperti berjalan tanpa arah. Kegagalan timnas Indonesia di SEA Games menjadi pemantik awal kemarahan publik. Harapan yang begitu besar kembali runtuh di hadapan kenyataan pahit. Tak lama berselang, keputusan mengejutkan datang. Shin Tae-yong resmi dilepas. Pelatih yang selama ini dianggap sebagai simbol perubahan, fondasi disiplin, dan harapan masa depan harus angkat kaki di tengah jalan. Keputusan ini memicu gelombang kritik luar biasa. Media sosial meledak, stadion virtual dipenuhi kemarahan, publik mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut. Belum selesai dengan pemecatan Shin Tae-yong, manajer timnas Sumarji memilih mundur. Situasi makin panas ketika Indra Syafri dicoret dari timnas U23. Dalam waktu singkat, 3 figur penting tumbang. Di sisi lain, keuangan federasi juga disebut kian menipis karena harus menanggung kompensasi 3 pelatih sekaligus. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa federasi bukan hanya gagal secara teknis, tetapi juga rapuh secara manajerial. Tekanan publik pun mencapai titik didih. Keputusan PSSI melepas Shin Tae-yong dianggap sebagai kesalahan fatal. Banyak pihak menilai Shin bukan sumber masalah, melainkan korban dari sistem yang belum sehat. Bahkan muncul desakan keras agar Shin Tae-yong didatangkan kembali. Namun pertanyaannya kini jauh lebih besar. Jika situasi sudah sejauh ini, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Ketua Umum PSSI dinilai seolah mencuci tangan. Sementara sejumlah oknum di lingkaran federasi justru melempar narasi bahwa kegagalan timnas menembus Piala Dunia adalah takdir Tuhan. Sebuah pernyataan yang memantik kemarahan publik. Karena di sepak bola modern, takdir tanpa evaluasi hanyalah alasan untuk menutupi kegagalan. Seolah tak ada satupun yang layak dimintai pertanggungjawaban. Namun di tengah kekacauan itu, satu nama justru mencuat ke permukaan. John Herdman, pelatih asal Inggris yang dikenal sebagai arsitek kebangkitan Kanada. Sosok yang membawa Kanada menembus Piala Dunia 2022. Nama Herdman mendadak menjadi perbincangan panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menyebut filosofi kepelatihannya memiliki kemiripan dengan Shin Tae-yong. Disiplin tinggi, pendekatan psikologis kuat, serta kemampuan membangun tim dari nol. Kabar yang beredar menyebut bahwa John Herdman telah 2 kali bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam 2 pertemuan itu, Herdman dikabarkan langsung mengangguk setelah mendengar tawaran kontrak bernilai fantastis, ribuan dolar per bulan, angka yang sulit ditolak oleh banyak pelatih dunia. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar keputusan yang tepat? Sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, pastikan kalian menyimak pembahasan ini sampai tuntas, agar tidak terjadi salah paham. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan share konten ini ke media sosial kalian agar lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar sepak bola Indonesia. Sebelumnya diberitakan, John Herdman disebut telah mengiyakan tawaran melatih timnas Indonesia setelah pendekatan intens dari PSSI. Pelatih berusia 50 tahun itu dikabarkan memilih Indonesia ketimbang Honduras, negara yang juga serius mengincar jasanya. Isu ini mencuat setelah media Honduras membongkar detail negosiasi yang berlangsung di balik layar. Berikut ini 3 fakta penting yang perlu kalian ketahui. Fakta pertama, tawaran fantastis yang sulit ditolak. Media Honduras melaporkan bahwa nilai kontrak yang ditawarkan PSSI berada jauh di atas kemampuan Federasi Honduras. Disebutkan bahwa Herdman langsung memberikan respon positif setelah mengetahui besaran gaji yang disodorkan. Angka tersebut dinilai mencerminkan keseriusan Indonesia dalam membangun proyek jangka panjang tim nasional. Media Honduras bahkan menegaskan bahwa angka seperti itu nyaris mustahil diwujudkan oleh federasi mereka dalam waktu dekat. 2 kali pertemuan dengan Erick Thohir dianggap cukup untuk meyakinkan Herdman bahwa proyek timnas Indonesia bukan sekedar wacana. Ada dukungan finansial, ada keberanian mengambil resiko, dan ada visi untuk naik kelas.
Ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai proyek serius di mata pelatih kelas dunia. Fakta kedua, Indonesia mengalahkan Honduras dalam perburuan pelatih. Ketertarikan Honduras terhadap Hartman sejatinya sangat serius, namun pendekatan mereka dinilai kalah agresif. Hartman sebenarnya lebih tertarik dengan proyek jangka panjang yang ditawarkan Indonesia, misalnya termasuk rencana pembinaan pemain muda dan integrasi diaspora. Rekam jejak Hartman yang pernah melatih pemain Honduras di MLS juga menjadi nilai tambah, namun tetap tak cukup untuk mengalahkan daya tarik proyek Indonesia. Fakta ketiga, pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Hingga saat ini, PSSI memang belum mengumumkan secara resmi penunjukan Hartman. Wakil Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa keputusan belum final karena masih ada detail kontrak yang perlu disepakati. Namun rapat Exco disebut telah menyepakati Hartman sebagai kandidat terkuat. Publik kini hanya tinggal menunggu momen pengumuman besar itu. Nah, sebelum lanjut, kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah John Hartman adalah sosok yang tepat untuk memimpin Timnas Indonesia Senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, 1 kalimat dukungan untuk Garuda dan 1 kalimat evaluasi untuk Federasi. Bravo, Timnas Indonesia. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi. Situasi ini menandai perubahan cara pandang PSSI. Pendekatan cepat, tegas, dan berani secara finansial menunjukkan keseriusan untuk tidak lagi menjadi penonton di Asia. Ketika pelatih dengan rekam jejak Piala Dunia bisa diyakinkan hanya lewat 2 pertemuan, itu menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai diperhitungkan. Namun ekspektasi publik otomatis melonjak. Jika Hartman benar-benar datang, maka ia bukan hanya dituntut hasil instan, tetapi juga fondasi jangka panjang. Di sisi lain, sepak bola modern memang tak bisa dilepaskan dari kekuatan manajemen. Honduras kalah bukan karena kualitas, tetapi karena kalah cepat dan kalah berani. Indonesia hadir di momentum yang tepat. Namun pertaruhan ini sangat besar. Sukses akan mengubah wajah sepak bola nasional. Kegagalan akan menjadi bumerang. Di tengah dinamika ini, AFC juga menggulirkan wacana besar, AFC Nations League, sebuah kompetisi baru yang digadang-gadang akan mengubah peta sepak bola Asia. Turnamen ini dirancang untuk menggantikan laga uji coba yang selama ini minim makna. Lalu, kapan Timnas Indonesia akan tampil? Fakta pertama, AFC Nations League masih dalam tahap perencanaan. Hingga saat ini belum ada jadwal pasti. AFC menyatakan seluruh detail masih dibahas. Artinya Indonesia belum memiliki tanggal resmi untuk tampil, namun sinyal keterlibatan sudah sangat kuat. Fakta kedua, format kompetisi berpotensi meniru UEFA Nations League. Sistem divisi, promosi, dan degradasi akan membuat setiap pertandingan bernilai tinggi. Ini menjadi bahan ujian mental bagi Timnas Indonesia. Fakta ketiga, kemungkinan dimulai setelah Piala Dunia 2026. Jika mengikuti pola Eropa, maka AFC Nations League kemungkinan baru bergulir pada 2026-2027. Ini memberi waktu bagi Indonesia untuk berbenah dan mempersiapkan skuad secara matang. Situasi ini menjadi momentum emas. Dengan perencanaan yang tepat, AFC Nations League bisa menjadi jalur realistis untuk naik kelas. Bukan sekedar ikut, tapi bersaing. Namun di sisi lain, luka kegagalan Piala Dunia 2026 masih terasa. Kapten Timnas Asnawi Mangkulalam akhirnya buka suara. Ia mengakui secara jujur bahwa Timnas Indonesia belum siap untuk level Piala Dunia. Dari komposisi saat ini, menurutnya hanya 5 hingga 7 pemain yang benar-benar layak tampil di level tersebut. Tangis Asnawi usai kegagalan menjadi simbol betapa berat perjuangan ini. Ia menegaskan bahwa tim telah berjuang sejak ronde pertama. Kekalahan dari Saudi Arabia dan Irak menjadi cermin jarak kualitas yang masih harus dikejar. Kejujuran Asnawi adalah alarm penting. Naturalisasi memang meningkatkan kualitas, tetapi sepak bola dunia menuntut kedalaman skuad dan mental bertanding kolektif. Kegagalan ini bukan akhir, melainkan fondasi. Sepak bola Indonesia sedang berada di fase transisi paling krusial. Jalan masih panjang, tantangan masih besar. Namun satu hal yang pasti, mimpi itu belum mati. Ia hanya tertunda. Selama evaluasi jujur dilakukan, sistem dibenahi, dan dukungan publik tetap sehat, Garuda masih punya masa depan. Tetap percaya, tetap dukung, karena dari proses panjang inilah tim besar dilahirkan. Ayo Garuda, terbanglah lebih tinggi.